Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang sholih dan sholihah, alhamdulillah tidak terasa saat ini sudah memasuki semester 2. Bagaimana kabar anak-anak? Sehat semuanya? Alhamdulillah, semoga sehat semuanya. Anak-anak yang sholih dan sholihah, ya, ini untuk awal pertemuan semester 2, ya. Ustadz akan menyampaikan pelajaran yang ketujuh, yaitu hati tentram dengan berperilaku baik. Khususnya untuk pokok bahasan adalah ikhlas. Ya. Jadi anak-anak, ya, sebelumnya mari, ya, kita berdoa dulu bersama-sama, mohon kepada Allah agar, ya, nanti anak-anak diberi ilmu yang manfaat, ya, fid dini wa dunya wal akhirah. Mari kedua tangan diangkat menengadah, kita mohon bersama-sama kepada Allah membaca doa sebelum belajar. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang sholih dan sholihah, ya, kita lanjutkan, ya, untuk pertemuan, ya, kali ini seperti tadi saya sampaikan, ya, hati senang berperilaku baik. Untuk kali ini kita akan belajar tentang ikhlas. Ya. Sebelum sampai ke materi, Ustadz ingin sampaikan, ya, apa sih, ya, tujuan dari pembelajaran kali ini. Ya. Yang pertama, ya, perhatikan tujuan pembelajaran agar nanti anak-anak bisa memahami, jadi bisa tercapai dari kegiatan pembelajaran, ya, kali ini. Yang pertama, ya, diharapkan agar anak-anak nanti memiliki perilaku ikhlas. Yang kedua, agar anak-anak nanti membiasakan untuk hidup ikhlas. Yang ketiga, ya, perhatikan agar nanti anak-anak bisa menyebutkan apa toh arti ikhlas itu yang sebenarnya. Yang keempat, nanti anak diharapkan bisa menjelaskan ikhlas dalam beribadah dengan benar. Kemudian anak-anak nanti diharapkan bisa menunjukkan sikap ikhlas dengan benar. Dan sekaligus nanti bisa mencontohkan sikap ikhlas yang benar seperti apa. Ya. Dan nanti juga diharapkan anak-anak agar bisa mendemonstrasikan sikap ikhlas dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi anak-anak perlu ketahui, ya, agar terbiasa untuk selalu bersikap ikhlas, ya, ikhlas terutama dalam melaksanakan ibadah, ya, baik itu ibadah yang maqdoh maupun ghairu maqdoh, ya. Nah, anak-anak yang sholih dan sholihah, coba perhatikan, ya, ada yang tahu atau mungkin ada yang baca apa itu artinya ikhlas? Ya, coba. Kalau belum, silakan coba perhatikan, ya. Ikhlas artinya mengerjakan suatu kebaikan dengan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang diharapkan selain ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak butuh pujian, sanjungan, hadiah apalagi, tapi semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan ikhlas. Ya. Nah, karena apa? Karena ikhlas ini nanti yang akan menentukan sahnya atau diterimanya suatu amal. Ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, berfirman dalam Al-Qur'an,
surah Al-Bayyinah ayat 5, anak hafal? Ya, insya Allah hafal ya. Nah, coba perhatikan. Allah berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 5 ya, yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Shadaqallahul adzim. Jadi Allah ya berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat yang 5 ya, yang artinya ya, padahal mereka semuanya kita manusia hanya diperintah oleh Allah untuk menyembah Allah dengan ikhlas, dengan menaatinya semata-mata karena ya menjalankan agama Allah, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itu adalah agama yang lurus. Nah, jadi anak-anak bisa pahami bahwa kita disuruh atau diperintah oleh Allah untuk apa? Ikhlas. Ya, ikhlas semata-mata karena Allah, tidak karena yang lainnya. Nah, anak-anak yang sholih dan sholihah, hal pertama yang harus dilakukan agar hati kita ikhlas adalah apa? Menetapkan atau meluruskan niat terlebih dahulu. Itu yang paling utama. Jadi luruskan niat. Ya. Karena apa? Karena semua amal itu tergantung dari niatnya. Rasulullah menyampaikan, innamal a'malu binniyat. Sungguhnya semua amal itu tergantung dari niatnya. Nah, maka ya, anak-anak ketika akan melakukan suatu perbuatan ditata ya, ditata hatinya ya, agar benar-benar hati ini sudah niat ikhlas semata-mata karena Allah, tidak karena dilihat ustadz-ustadzah, tidak karena dilihat orang tua ya, atau diawasi orang tua. Nah, misalnya anak-anak ketika di rumah sholatnya khusyuk, anteng Allahu Akbar. Karena apa? Ada ayah ya, atau ada ibu. Berarti kalau anak-anak sholatnya khusyuk ya, sholatnya bagus karena diawasi orang tua, berarti belum ikhlas ya. Nah, bagaimana? Nah, maka meskipun tidak diawasi orang tua, tidak diawasi ustadz-ustadzah ya, tidak dilihat orang lain, kita harus yakin selalu dilihat oleh siapa? Allah. Nah, kalau kita yakin bahwa kita selalu dari Allah, maka kita akan selalu berhati-hati ketika melaksanakan amal perbuatan. Ya. Nah, anak-anak yang sholih dan sholihah ya. Jadi Ustadz sampaikan sebagai kesimpulan ya, perhatikan ya, bahwa sahnya suatu amal itu tergantung daripada niatnya. Maka anak-anak harus menata hati ini ya, ditata benar-benar ketika melaksanakan sholat ya, entah itu sedekah, belajar ya, apa saja niat baik, membantu apa fakir miskin, memberi sedekah ya, niatkan yang ikhlas semata-mata hanya karena Allah ya. Karena Allah itu selalu melihat, tidak pernah lupa. Tidak usah khawatir anak-anak lupa, dicatat oleh Allah. Allah itu tidak pernah lupa. Maka meskipun tidak dilihat manusia, tidak dilihat orang tua, tidak dilihat ustadz-ustadzah, tidak ditulis oleh apa panitia misalnya sudah membantu masjid misalnya, anak-anak tidak usah khawatir. Karena ada malaikat kanan kiri ini yang selalu mencatat amal perbuatan kita, dan itu nanti akan dilaporkan oleh Allah ya, dan tidak mungkin malaikat itu keliru. Maka sekali lagi ya, mari ya,
Coba biasakan anak-anak ketika sholat benar-benar yang ikhlas. Ada orang tua atau tidak ada, tetap sesuai dengan syariat, harus khusyuk, tidak terburu-buru. Demikian juga meskipun orang tua kerja di kantor, anak-anak di rumah sendiri tetap belajar, membaca buku, membaca Al-Quran. Jangan membaca bukunya kalau disuruh orang tua, membaca bukunya kalau ada orang tua. Kalau orang tuanya di kantor, udah main game aja, udah tidak dilihat ayah ibu. Nah, berarti itu tidak betul. Ya, paham ya anak-anak ya? Coba ya, biasakan selalu yakin bahwa kita itu dilihat oleh Allah. Dan yang kedua, amal kebaikan kita itu akan diterima oleh Allah kalau kita ikhlas, tidak pamrih. Nah, kemudian yang ketiga, lawan dari kata ikhlas apa anak-anak? Riya. Nah, anak-anak tidak boleh riya. Ya, riya itu pamrih, mau membantu karena ingin dipuji, mau membantu karena ingin dapat hadiah dan lain sebagainya. Ya, itu ya anak yang solih dan solihah. Ya, yang demikian yang bisa Ustadz sampaikan. Ya, semoga anak-anak terus untuk berusaha seikhlas mungkin ketika melaksanakan amal perbuatan. Ya, demikian, mari kita tutup pertemuan kali ini agar membawa keberkahan buat kita semuanya dengan baca doa kafaratul majelis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.